action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Payu Indah Lastari. Saya Ocha Febri Buru Siombing. Saya Sisil Praseni. Saya Rosi Ekasari. Saya Irsa Wulandari. Saya Sasita Angelika Octaviana Poluan. Nama saya Rahma Puspita Dewi. Globalisasi. Proses globalisasi. Globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formalisasi global sosial baru yang ditandai oleh keberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade dengan TWO sebagai salah satu aktor dan forum perundingan antara perdagangan dari mekanisme globalisasi. Aktor globalisasi. Ada 3 aktor utama yang berperan dalam globalisasi. Yang pertama, transnational corporation dan bank-bank transnasional. Yang kedua adalah lembaga keuangan multilateral seperti World Bank dan International Monetary Fund. Dan yang terakhir ada WTO sebagai birokrasi perdagangan global. Peluang dan tantangan globalisasi. Globalisasi, liberalisasi, dan regionalisasi menurut Boyer dan Drescher dalam Joko Wironto 2002 membuka peluang bagi yang pertama, terjadinya arus finansial terkait barang dan jasa, ekspor maupun impor dan pengeluaran wisatawan. Yang kedua, penanaman modal asing juga transfer kapital, ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, investasi portofolio dan berbagai macam transaksi finansial. Adanya forum-forum yang bersifat regional seperti AFTA, APEC, serta area pertumbuhan merupakan peluang bagi daerah dan membangun pusat-pusat pertumbuhan atau growth center, menetapkan komoditas atau produk unggulan. Globalisasi sebagai malapetaka jika dimanage oleh pejabat yang tidak sensitif, tidak responsif, tidak kreatif dan inovatif, serta tidak kompeten. Daerah hanya akan berfungsi sebagai arena atau objek yang menjadi permainan para pelaku ekonomi global. Dan masyarakat daerah tidak mendapat apa-apa, kecuali harus mendapatkan dampak negatif globalisasi atau malapetaka. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah baru. Sejak tahun 1998, pemerintah sudah memiliki strategi sebagai salah satu upaya untuk merespon tantangan era globalisasi. Nah, otonomi daerah merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan juga merupakan salah satu bentuk respon dari tuntutan masyarakat terhadap 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu sharing of power, kemudian distribution income, dan juga kemandirian daerah serta kemandirian masyarakat. Nah, tujuan yang kedua mengenai otonomi daerah yaitu memperkuat ekonomi daerah. Hal tersebut atau strategi tersebut dituangkan dalam ketetapan MPR tahun 1998 yang kemudian menjadi landasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kebijakan otonomi daerah diyakini sebagai salah satu bentuk perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Nah, kebijakan otonomi daerah ini sendiri dimaksudkan untuk mencapai sasaran peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kreativitas masyarakat dan juga aparat daerah. Kemudian menjadi terciptanya kesetaraan hubungan pusat dengan pemerintah daerah dan juga banyak hal lainnya. Keleluasaan pemerintah daerah dalam berkreativitas dan berinovasi, serta berperan aktif berpartisipasi adalah indikator dari otonomi daerah baru pasca reformasi. Dari inti pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dapat dikatakan bahwasanya motivasi dari desentralisasi dan juga otonomi adalah demokratisasi, efektivitas, dan efisiensi, serta pemberdayaan masyarakat dan juga banyak hal lain. Otonomi daerah. Prakara kreatif mengelola potensi ekonomi daerah. Menurut Johan, tahun 2002, otonomi sebagai kebijakan desentralisasi dan demokratisasi yang diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah serta administrasi pemerintah yang efektif. Otonomi daerah di satu sisi harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain sisi menjadi peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
Dengan otonomi daerah ini, pemerintah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar, serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang efektif untuk merespon tuntutan atau tantangan globalisasi. Di samping itu, kebijakan otonomi daerah adalah efektif untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Menurut Basri, tahun 2003, dengan kebijakan otonomi daerah terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Mubiarto tahun 2001 adalah untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan daerah. Daerah yang mampu bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak efisien akan ditelan oleh globalisasi melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif akan terwujud kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang demokratis dan partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Globalisasi menuntut pejabat dan pelaku ekonomi terus belajar. Sebagaimana diingatkan oleh Drucker pada tahun 1993, telah terjadi perubahan sistem masyarakat barat dari sistem kapitalis menjadi sistem post-kapitalis, di mana kapital atau modal sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai unsur produksi utama, melainkan pengetahuan yang dianggap sebagai unsur sumber produksi utamanya. Implikasinya adalah pekerjaan mulai berubah menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan dan kebutuhan sumber daya manusia juga berubah ke arah pekerja yang berpengetahuan. 1. Learning organism sebagai upaya pengembangan. Untuk bertahan hidup di era pengetahuan, membutuhkan organisasi belajar yaitu organisasi yang mampu membangun modal maya melalui proses transformasi kompetensi kerja para pegawai dari proses belajar individual menuju proses belajar organisasional. Aplikasinya adalah bahwa untuk sukses menghadapi tuntutan globalisasi, daerah otonom dituntut menjadikan dirinya sebagai organisasi pembelajaran. Kombinasi pengetahuan, keahlian, daya inovasi, filsafat, budaya, nilai-nilai, dan kemampuan individual dalam melaksanakan tugas dikategorikan sebagai modal manusia. Sebagai aplikasinya adalah untuk mampu menjawab tuntutan globalisasi, dibutuhkan pemerintahan daerah sebagai organisasi belajar, yaitu organisasi yang mampu membangun modal maya melalui proses transformasi kompetensi kerja para anggota dewan maupun aparat pemerintahan daerah dari proses belajar individual menuju proses belajar organisasional. 2. Learning organism. Keinginan belajar dan kebiasaan belajar setiap anggota dewan dan pejabat pemerintahan daerah akan menjadi basis tumbuhnya lembaga perwakilan daerah dan satuan organisasi perangkat daerah yang terus belajar. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang terus-menerus belajar secara sungguh-sungguh dan secara bersama-sama, serta terus mentransformasikan dirinya supaya dapat mengoleksi, mengelola, dan menggunakan pengetahuannya lebih baik bagi keberhasilan organisasi. Organisasi yang berdaya saing di masa depan adalah yang mampu menumbuhkan kemauan dan kemampuan serta komitmen dalam jajaran organisasinya. Proses belajar individual sebagai upaya peningkatan kualitas. Perdagangan bebas atau pasar bebas, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan HAM merupakan isu global yang harus disikapi secara dewasa oleh anggota dewan dan pejabat daerah atau pejabat Pemda. Aplikasinya adalah saat ini kita sedang belajar berdemokrasi dan harus sadar bahwa demokrasi itu hanya sesuai dengan manusia-manusia yang sudah dewasa. Untuk itu, jika demokratisasi ingin berjalan efektif, yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri. Proses peningkatan kapasitas atau kompetensi seseorang anggota dewan
dan pejabat daerah atau pejabat Pemda dalam menghadapi peluang dan ancaman globalisasi adalah dengan menjadikan dirinya sebagai manusia pembelajar. Dalam organisasi belajar, Shared Mental Model atau SMM berfungsi sebagai mekanisme transfer pengetahuan individu belajar menjadi organisasi belajar, yang dimana artinya konsep SMM merupakan persyaratan terjadinya proses transfer pengetahuan antar hierarki belajar. Dan sulit diduga. Menurut Zulkifat pada tahun 2002, pada tingkat organisasi terdapat 8 faktor penghambat penerapan organisasi pembelajaran. Yang pertama, struktur birokrasi organisasi yang kaku. Yang kedua, sentralisasi kekuatan dalam organisasi. Yang ketiga, struktur yang selalu berubah yang diikuti pergantian personilnya. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak partisipatif, sedangkan organisasi pembelajaran tidak lain adalah pengembangan demokrasi. Yang kelima, tidak adanya penghargaan terhadap prestasi individu. Yang keenam, adanya turnover yang tinggi. Yang ketujuh, kesalahan dalam rekrutmen dan penempatannya. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, tidak ada perencanaan yang strategis. Kedelapan hambatan penetapan learning organisasi yang tersebut dapat direduksi melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah, keleluasaan aparatur berkreativitas dan berinovasi. Yang pertama yaitu otonomi daerah mendorong daya saing daerah. Daya saing daerah yang didefinisikan oleh kurs Inggris berkaitan dengan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan tinggi dan kesejahteraan dengan produk unggulan. Indikator daya saing termasuk perekonomian, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, kelembagaan, governance, dan manajemen ekonomi mikro. Keterbukaan dianggap sebagai indikator yang krusial dalam meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan daerah jika mampu meningkatkan daya saingnya. Lalu materi kedua yaitu otonomi daerah mendorong terciptanya produk unggulan. Kreativitas dan inovasi sebagai kekuatan daerah dalam menciptakan daya saing produk dan komoditas unggulan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi serta peran aktif masyarakat adalah indikator kekuatan otonomi daerah yang baru. Kreativitas dan inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global yang kompetitif. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah baru mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi produk atau komoditas unggulan yang dapat merespon tantangan globalisasi. 3. Produk unggulan sebagai daya tawar masuk pasar internasional. Produk adalah hasil dari serangkaian proses yang panjang, yang melewati beberapa tahapan fisik maupun non-fisik. Sebuah produk akan sampai ke tangan customer setelah melalui beberapa proses, yaitu 1. Pencarian bahan baku, 2. Proses produksi, 3. Proses distribusi. Rangkaian inilah yang dinamakan supply chain. Produk bagaimana yang dikatakan sebagai produk unggulan? Perusahaan yang unggul itu mempunyai ciri khas seperti kecakapan teknik, reputasi produk, dan lainnya. Sedangkan dalam pandangan ahli organisasi industri, ada 3 pilihan strategi generik untuk suatu mencapai kinerja rata-rata dalam suatu industri, yaitu 1. Keunggulan biaya, 2. Diferensiasi dan fokus, 3. Strategi fokus. Daya saing tidak hanya dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga terlihat dari kemampuan perusahaan meningkatkan performa dari strategi unggulan seperti biaya, kualitas pengiriman, kecepatan, inovasi, dan fleksibilitas. Produk dikatakan unggul dari segi biaya jika kemampuan perusahaan penurunan biaya produksi, dari segi kualitas yang sesuai dengan spesifikasi, kualitas yang handal, produk yang tahan lama. Terobos pasar internasional, bertumpu produk keunggulan lokal. Inti pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Aktivitas pemasaran menurut Keegan 2003 meliputi 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Peluang produk unggulan menjadi landasan globalisasi yang dikenal dengan The Four Modalities of World Trade Organization, yang terdiri dari 1. The Principle of Cross-Border Supply, 2. The Principle of Consumption of Abroad, 3. The Principle of Commercial Presence, 4. The Principle of Presence of Natural Person. Implikasi dari prinsip tersebut adalah meningkatnya intensitas arus modal, sumber daya, informasi, dan teknologi melintasi batas-batas negara. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan dari pasar internasional, seperti mengekspor, lisensi, franchise, usaha patungan, dan kemitraan strategis global. Strategi dapat dikatakan menjadi peluang bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia. Usaha adalah sharing of power dan distribution of income kepada daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Para pejabat perlu didorong untuk menjadi learning organization dalam usaha membangun kematangan dan kedewasaan masyarakat.
Sekian video pembelajaran dari kami ucapkan terima kasih.